Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Siang, Bu. Bu. Selamat Selamat siang, siang, Ibu. Ibu. Ya, Ibu. baik. Saya akan mulai pelajaran kita ya pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul ya pada siang hari ini pada mata pelajaran dasar-dasar teknologi farmasi. Nah, sebelum memulai pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama mengecek kerapihan kita terlebih dahulu ya. Untuk seragam, apakah kalian sudah menggunakan seragam yang tepat untuk hari ini? Kemudian untuk kesiapannya, coba kalian cek terlebih dahulu apakah LKPD atau materinya sudah kalian download karena sudah saya masukkan ke dalam LMS. Dan jangan lupa juga untuk mengecek kebersihan lingkungan kalian ya. Jangan sampai nanti pada saat kita pembelajaran nanti tidak nyaman lingkungannya sehingga akan mengganggu proses belajar mengajar. Oke, anak-anak sepertinya semua sudah siap untuk pembelajaran kita. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar diberkahi dan juga kalian dimudahkan ya dalam menerima pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Mungkin untuk ketua kelasnya, Zul silakan dipimpin doanya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Oke, masih semangat ya. Baik, terima kasih untuk Zul ya atas doanya. Luar biasa sekali. Semoga Allah mengijabah. Baik, anak-anak. Selanjutnya saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Silakan kalian masukkan absensi kalian di LMS ya pada submateri absensi kehadiran materi resep. Nanti akan saya cek ya apakah kalian masuk 100% atau tidak. Oke, ini sudah semuanya ya, siswa sudah masuk. Luar biasa ya, hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim semuanya sehat walafiat tanpa terkendala atau tanpa ada yang kurang fit ya, luar biasa. Materi pada hari ini adalah materi mengenai resep dokter. Nah, sebelum saya akan masuk ke dalam materi, saya akan mereview dulu materi pada minggu lalu. Nah, kira-kira apakah masih ada siswa yang mengingat materi pada minggu lalu, yaitu obat dan sediaan obat? Apakah masih mengingatnya? Apakah itu obat, kemudian penggolongan sediaan obat berdasarkan logo. Apakah kalian masih mengingatnya kira-kira ini? Coba Masih ingat, Pepi ya, Bu. silakan. Kalau untuk penggolongan obat masih mengingatnya? Masih ingat, Bu, ada obat bebas terbatas, obat keras, narkotik, dan psikotropik, Bu. Oke ya, bagus ya, luar biasa jawabannya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint ya untuk memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan saya sajikan. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah ya? Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan tentang manfaat ya, manfaat pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih dokter itu menuliskan sesuatu yang sulit untuk dibaca oleh masyarakat umum dalam resep? Nah, kira-kira apakah ada yang tahu maksud dari penulisan dokter yang sulit untuk dibaca dalam resep? Biar nggak dipalsu, Bu. Iya, bagus ya Sofia ya jawabannya ya. Agar tidak mudah dipalsukan oleh
masyarakat awam. Oke, kemudian kenapa sih resep itu menggunakan komponen bahasa Latin? Mengapa tidak menggunakan bahasa-bahasa lainnya? Mungkin bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Silakan, mungkin ada yang tahu? Bahasa Latin kan terkait sama medis, Bu. Ya, Iya. mungkin ya biar kelihatan medisnya gitu, Bu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Siska? Luar biasa ya jawabannya. Silakan. Biar nggak ada yang niru, Bu. Ya, biar tidak ada yang meniru ya. Ya, karena bahasa Latin ini merupakan bahasa resmi ya yang digunakan dalam bidang medis. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa manfaat mempelajari resep dokter untuk kalian, seorang calon asisten tenaga kefarmasian adalah untuk mencegah terjadinya medication error pada saat nanti kalian melakukan pelayanan kefarmasian di sarana farmasian yang nantinya akan menjadi tempat kalian bekerja ya. Selain bermanfaat untuk nanti pada saat kalian bekerja, tentunya mempelajari resep dokter ini bermanfaat ketika kalian dijadikan tempat bertanya ya pada masyarakat sekitar mengenai resep dokter atau mengenai obat-obatan. Baik, selanjutnya saya akan paparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisa resep dokter, mengecek ulang resep dokter, menunjukkan bagian-bagian dari komponen resep dokter, menentukan permasalahan dan solusi dalam kesalahan atau ketidaklengkapan penulisan resep dokter, kemudian menunjukkan kepercayaan diri dalam screening resep dokter dengan benar dan cepat. Jadi pada hari ini kita pembelajarannya berbasis masalah ya. Oke, anak-anak, untuk memulai pembelajaran sebelum kita masuk ke kegiatan inti, silakan kalian kerjakan pretest, masuk ke dalam halaman web LMS SMK Kesehatan Global Cendekia, kemudian kerjakan pada subbab pretest resep dokter. Waktu untuk mengerjakannya adalah 5 menit. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tes diagnostik gaya belajar. Ya, silakan saya persilahkan untuk masuk ke dalam LMS dan mengerjakannya. Apabila ada yang mengalami kesulitan, silakan langsung raise hand ya. Apakah ada kesulitan teman anak-anak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Bu. Oke, Saya baik. masuknya di, Bu. Saya belum masuk, Bu. Belum Masih masuk ya? sabar Bu. Kenapa? Karena ini ya, kuota atau Masih loading, Bu. Oke, kita tunggu ya berarti ya. Silakan Siska masuk dulu, nanti apabila masih ada kendala bisa disampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, saya telah menerima hasil dari pretest kalian. Kemudian saya akan membagi kalian berdasarkan hasil diagnosis tes tadi ya mengenai gaya belajar. Saya bagi ya. Untuk kelompok 1 ada Budiman, Eka Fitri, dan Francisca. Kelompok 2 Margareta, Maya Ari, dan Pepi. Kelompok 3 Sofia, Zulfikar, Wiwin, dan Zuliana. Nah, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tetapkan ya. Ya, Bu. Iya. Ya, sumber belajar kita pada hari ini ada buku dasar-dasar kefarmasian, kemudian ada LKPD resep, kemudian ada bahan ajar, dan video YouTube dengan judul Screening Resep Dokter. Seluruh media pembelajaran dapat diakses di LMS SMK Kesehatan Global Cendekia dengan judul materi resep dokter. Ya, ini kalau kalian nanti belum mendownload, masih bisa untuk di-download ya. Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran. Nah, kalian juga bisa membuka di LMS video tersebut. Jadi tidak perlu saya paparkan ya di depan. Kalian silakan buka LMS kalian dengan judul materi resep dokter, submateri video pembelajaran, screening resep dokter. Kemudian kalian simak video tersebut. Nah, nanti kita akan memberikan diskusi tentang tanggapan kalian mengenai tahapan-tahapan dalam screening resep.
Jangan lupa ya, seluruh media pembelajaran ini juga dapat diakses di LMS. Ya, silakan kalian buka dulu video pembelajarannya, silakan kalian simak. Nanti saya akan minta salah satu dari kalian untuk memberikan tanggapannya. Kalau ada yang belum bisa membuka video pembelajarannya, jangan lupa untuk raise hand ya. Oke, anak-anak, selesai kalian menyimak video mengenai screening dari resep dokter. Nah, sekarang waktunya kita akan berdiskusi mengenai video tersebut. Dari video tersebut, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu resep dokter? Silakan. Mungkin yang dari tadi termenung saja ya. Oh ya, silakan nih. Eka Fitri, silakan. Iya Ibu, maaf Ibu, saya bukan ingin menjawab Ibu, tapi saya pengen izin ke toilet Ibu. Oh iya, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab yang dari tadi kayaknya melamun ya. Budiman, silakan. Apa itu definisi dari resep dokter? Kan tadi sudah melihat ya videonya. Mana nih Budiman nih? Saya coba bantu Ibu. Iya, silakan. Tadi pertanyaannya resep dokter ya Ibu ya? Iya, betul. Resep dokter adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan obat dan diberikan kepada pasien. Sudah cukup? Tahu saya itu Bu. Mungkin Oke, teman-teman nggak bisa apa-apa, bagus ya. menambahi. Iya, silakan ada yang mau menambahkan mungkin dari yang lain? Mungkin bisa dari dokter hewan ya Bu ya? Iya. Oh. Kalau untuk dokter gigi boleh atau tidak menuliskan resep dokter? Boleh, Boleh. Bu. Boleh ya. Ya, jadi yang boleh menuliskan resep itu adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, ataupun dokter hewan. Baik, anak-anak, sekarang silahkan kalian analisis komponen resep dokter yang telah saya tampilkan ya. Apakah ini resepnya sudah lengkap atau belum lengkap? Silakan, dari kelompok 1 mungkin sudah lengkap atau belum? Kelompok 1. Budiman, mungkin alamat pasiennya kira-kira sudah ada atau belum? Belum Bu, Belum, berarti belum lengkap ya? belum. Ya. Apakah selain alamat pasien ada lagi yang belum lengkap? Nomor resepnya Bu belum ada. Yang resepnya bagus. Selanjutnya apalagi? Mungkin yang belum menjawab kelompok 3, apakah ada yang masih belum lengkap dalam resep ini? Mungkin saya tanya ya. Untuk Sofia, untuk resep kedua apakah sudah lengkap obat yang kedua pada resep ini? Obat kedua itu MFLA-nya belum ada, Bu. Iya, bagus ya. Luar biasa nih. Berarti teliti ya. Berarti mistefaknya belum ada. Oke. Anak-anak, setelah kalian sudah menemukan permasalahannya, sekarang silakan kalian berdiskusi ya dengan kelompok kalian mengenai solusi dari permasalahan yang telah kalian temukan. Kemudian nanti akan kita presentasikan. Jadi kalian harus membuat PowerPoint dari hasil penentuan masalah hingga nanti solusi dari masalah yang telah kalian tentukan tadi, ya.
Untuk presentasi, nanti waktunya ada 5 menit per kelompok, dan untuk diskusi, waktunya adalah 10 menit. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Nanti saya akan berputar juga mengelilingi kalian ya, untuk mengecek nih satu persatu apakah tugasnya sudah dikerjakan atau belum. Silakan untuk dikerjakan. Iya, siap, Bu. Ya, baik. Waktunya sudah selesai ya. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Nah, yang akan melakukan presentasi dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan yang terakhir tentunya adalah kelompok 3. Ya, saya berikan waktu 5 menit untuk presentasi. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Budiman, Eka Fitri, dan Francisca. Silakan maju ke depan. Oke, Budiman. Atau Eka Fitri, atau Siska nih. Coba bisa dipaparkan tadi solusinya. Kan tadi sudah ditentukan ya, masalahnya adalah alamat pasien yang tidak lengkap. Nah, solusinya bagaimana nih supaya alamat pasiennya menjadi lengkap? Nah, silakan. Jadi kalau menurut kelompok kami, kalau alamat pasien tidak lengkap, kita kan bisa menanyakan langsung Bu kepada si pembawa resep tersebut. Nah, jadi kita tanya kelengkapan dari pasien tersebut atau identitas pasiennya termasuk alamatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak ada MF-nya. Nah, kalau menurut kelompok kami sih ya, kita sesuaikan saja Bu sama sediaannya. Itu kan ya resep nomor 2 kan Ungentum ya Bu. Dari yang sudah kami pelajari kan Ungentum itu salep. Nah, berarti resep nomor 2 ya harus membuatnya menjadi salep sih Bu. Oh begitu ya. Ya bagus ya, luar biasa ya. Kita beri applause untuk kelompok pertama. Luar biasa ya presentasinya. Nah untuk selanjutnya adalah kelompok 2 dan kelompok 3 prememori saja ya. Oke, luar biasa ya pemaparan dari kalian. Namun untuk kelompok 3 ini perlu memperhatikan kembali ya EYD atau pemilihan kata yang tepat. Sehingga apa? Sehingga nanti informasi yang akan diterima oleh peserta lain dapat diterima, mudah diterima. Ya, tidak terjadi miskonsepsi terhadap informasi. Baik, anak-anak, kita sekarang masuk ke tahap evaluasi. Nah, untuk tahap evaluasi ini, saya akan meminta salah satu dari kalian untuk memaparkan kesimpulan dari penentuan masalah dan juga hasil solusi pada kegiatan screening yang tadi. Ya, ingat ya, yang saya tanyakan adalah kesimpulan dari apa sih masalah dan solusi dari screening resep dokter tadi. Mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk memberikan simpulan? Salah satu dari kalian nih yang belum memberikan pendapat, mungkin Zul, gimana Zul? Diam aja nih tumben. Apa belum makan Zul yang siang mana, ya? Bu? Zul yang mana Zul ini? cowok, Oh, Zul Zul ada cewek, 2 Bu. nih ya. Iya, Zul Bu. 1, Zul 2 ya. Ya silakan dua-duanya juga boleh lah ya. Silakan. Siapa duluan? Ladies first mungkin ya? Ladies first aja, Bu. Ya. Ya, silakan. Untuk pelajaran hari ini kan dari screening resep ditemukan masalah itu alamatnya kurang lengkap ya Bu. Jadi solusinya kita bisa tanya langsung ke pasien yang membawakan resep tadi untuk menebusnya di apotek gitu Bu. Ya. Kemudian untuk yang miskevaknya tidak ada? Itu harus ditanyakan ke dokter Bu.
Oke, bisa ditanyakan ke dokter atau bisa langsung saja melihat pada komposisi resep standar ya. Ini kan Unguentum. Oke, terima kasih luar biasa ya. Kita berikan applause untuk Zul. Oke, selanjutnya, nah karena kita sudah pada tahap evaluasi, maka kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Ya, kita sudah masuk ke bagian penutup. Silakan kalian kumpulkan LKPD kalian. Saya hanya menerima LKPD dalam bentuk soft file ya, sehingga kalian harus mengunggahnya ke LMS. Oke? Sehingga kalian harus mengunggahnya ke LMS. Batas pengumpulannya adalah hari ini, pukul 6. Nah, selanjutnya setelah kalian kumpulkan, ya, silakan kalian kerjakan post-test. Post-testnya berjudul post-test screening resep yang ada di LMS kalian. Oke, silakan kalian kerjakan post-test selama 5 menit. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Apabila ada kendala, nanti bisa raise hand. Tanyakan ke saya langsung ya. Tidak boleh tanya ke temannya, karena ini bersifat individual untuk post-test. Iya, siap, Bu. Baik, proses sudah selesai ya. Nah, sekarang saya meminta kalian untuk mengerjakan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini juga ada di dalam LMS kalian. Silakan kalian kerjakan pada submateri refleksi pembelajaran materi resep. Di situ ada 4 pertanyaan ya. Kalian tinggal input saja berbentuk esai, kemudian nanti langsung disubmit. Ya, ini langsung saya cek nih ya. Silakan kerjakan. Ya, ini Siska sudah masuk ya, refleksi pembelajarannya. Nah, Eka Fitri nih belum mengerjakan ya, langsung dikerjakan ya, karena ini hanya sebentar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, kemudian apakah ada yang masih belum dipahami, diketik ya di LMS. Oke, anak-anak, di sini semuanya sudah selesai mengumpulkan refleksi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Nah, kelompok terbaik ini dinilai berdasarkan kerjasama dalam tim, kesesuaian materi, orisinilitas materi, penampilan, kemudian penguasaan materi. Nah, kelompok yang terbaik adalah kelompok pertama. Selamat kepada kelompok pertama. Ya, nanti ditunggu ya hadiahnya ya. Nanti mau di hadiahnya di tirai 1, tirai 2, atau tirai 3. Nanti dipilih. Coba nih, untuk Siska mau tirai berapa? Tirai 5 nggak ada, Bu. Tirai 5 tahu kalau nggak makin ada. banyak tirainya hadiahnya, Bu. Tirai tetangga ya, gitu ya. Oh gitu tirai tetangga. Ya saya pilih tirai 1 aja deh, Bu. Tirai 1 tirai 1 ya. Ibu. Iya. Oke, nanti ditunggu hadiahnya minggu depan ya. Nah, saya selanjutnya akan memberikan tugas resume ya, berupa teknik membaca dan screening resep dokter sebagai tugas tambahan untuk tambahan materi ya, penguatan kepada kalian. Dikumpul pada minggu depan. Nah, minggu depan materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai dosis obat. Jadi kalian jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu materinya. Saya sudah masukkan juga ke dalam LMS. Nah, anak-anak, saya rasa saya telah selesai memaparkan semua materi pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas dari materi yang telah saya paparkan? Silakan. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Jelas Bu. ya. Ya, baik. Anak-anak, karena sudah cukup jelas, langsung saja mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin memimpin doa untuk penutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Siapa? Apa mungkin ketua kelasnya lagi? Boleh, Bu. Ya, Saya lagi. silakan.
Ya, ya baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini kita dapat pembelajaran bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Ya, kalau begitu langsung saja berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum Siang Ibu, warahmatullahi selamat Makasih, siang. Bu. Tetap semangat Makasih, ya Bu Sini. semuanya ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena saat ini di DKI sudah masuk ke leveling 3 ya. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Ya, Bu.